kita tidak seperti menyaksikan Indonesia bermain, tapi menyaksikan orang asing yang membawa nama Indonesia. Invasi Indonesia Belanda. Iya, Jadi kita menginvasi. Kita diinvasi bahwa program ini suka tidak suka, ya, like or dislike, pro atau kontra, membuahkan hasil. Sosok pelatih yang saya maksud itu sebaik-baiknya adalah pelatih yang berasal dari Eropa. Ya. Lebih cocok lagi dari Belanda. Alasannya jelas. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita di podcast Rumah Pemuda. Tentu podcastnya para pemuda di Indonesia. Podcast Rumah Pemuda, podcast yang selalu memberikan inspirasi dan role model tentunya. Dan juga menghadirkan narasumber yang inspiratif dan sangat bagus. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan tim Indonesia atau tim Garuda menuju Piala Dunia 2026. Road to the World Cup 2026. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini berada di grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bisa dibilang grup neraka bersama Jepang, Saudi Arabia, Australia, China, dan Bahrain. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kelanjutan perjalanan, karena di matchday pertama Indonesia bisa mengimbangi Saudi Arabia dengan skor 1-1. Dan juga di matchday kedua Indonesia kembali bisa mengimbangi skuad dari Australia dengan skor imbang 0-0. Walaupun banyak digempur pertahanan Indonesia, tapi bisa mengimbangi. Nah, kita di sini sudah ada narasumber yang sangat terkenal, yang sangat pernah viral ya, pengamat sepak bola yang ternama. Waktu itu viral karena beliau mengunggah video di media sosial bahwa beliau pernah mengikuti transaksi jual beli Liga Indonesia gitu ya. Lanjut langsung saja Bung Opan Lamara. Apa kabar Bung? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasid sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Opan Lamara ini kan sudah banyak malang melintang ya di dunia, bukan hanya sepak bola, pengamat sepak bola ya, pengamat sport lah ya. Tapi memang kita sering melihatnya Bung itu selalu menjadi sepak bola. Iya, betul. Ya. Begini Bung. Ini kan kita melihat apa kita bilangnya itu euforia timnas Garuda. Betul. Atas 2 match day yang sudah dilakukan oleh timnas Garuda, bisa mengimbangi Saudi Arabia, lalu mengimbangi Australia, dan akhirnya disanjung, dielu-elukan. Nah, saya pengen di awal ini kupas tuntas, mungkin sebelum kita lanjut mendengarkan langsung dari Bung Opan ini, apakah euforia ini positif untuk timnas atau malah melenakan sehingga goalsnya itu gak tercapai untuk bisa lolos kepada kualifikasi Piala Dunia. Silakan Bung Opan. Oke, Rasid, terima kasih buat kesempatan ini, juga terima kasih ke KNPI. Kalau kita berbicara tentang timnas yang ada saat ini, kemudian kita kaitkan dengan euforia yang ada, maka harus kita akui bahwa euforia itu sangat wajar. Itu yang pertama. Sangat wajar mengingat keberadaan timnas Indonesia dalam terutama sebutlah 1 dekade terakhir, kaitannya dengan tingkat kemampuan timnas Indonesia berkompetisi di level Asia. Ini kita berbicara tentang timnas senior ya, bukan kelompok umur. Kalau kelompok umur masih willing to compete lah beberapa tahun ini di benua Asia. Tapi senior ya. Kita bahkan mulai tersisih dari penyisihan Piala Asia dalam beberapa tahun ini ya. Kemudian kita akhirnya bisa bangkit kembali di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir.
dan akhirnya kembali bisa mulai menikmati putaran final Piala Asia di Qatar akhir tahun hingga Januari yang lalu ya. Nah, oleh karena itu maka jika euforia ini lahir atau gegap gempita masyarakat Indonesia khususnya pencinta sepak bola Indonesia lahir menyambut kemenangan demi kemenangan, kemudian yang paling terakhir adalah kemampuan kita bisa menahan imbang 2 raksasa Asia di grup C ini, maka itu sangat wajar ya. Nah, apakah euforia atau gegap gempita ini berimplikasi pada positif atau negatifnya timnas itu sendiri nanti? Ya tergantung ya. Satu, kalau misalnya pemain-pemain ini yang ada sekarang, karena kita udah ada contoh juga. Dari zaman dulu gegap gempita masyarakat sepak bola Indonesia dalam mendukung timnas memang bisa berimplikasi ke negatif, bisa ke positif. Ya. Tapi kalau sepanjang itu bisa dibentengi oleh federasi, bagaimana menyaring, bagaimana membuat euforia atau gegap gempita ini menjadi sebuah dukungan yang memberikan energi positif, maka tentu buahnya akan baik. Begitu juga individu pemain. Sepanjang individu pemain bisa membentengi diri mereka masing-masing, mereka adalah pemain-pemain profesional yang dituntut profesionalismenya, kemudian sejatinya mereka harusnya tetap fokus pada sepak bola semata, maka tentu semua gegap gempita itu akan berakibat positif, ya tidak negatifnya. Tapi juga sudah ada contoh begitu banyak bagaimana euforia yang Anda maksud tadi atau dukungan gegap gempita masyarakat bola Indonesia ini berimplikasi negatif ya. Terutama jika federasi tidak bisa membentengi mereka, keluarga tidak bisa membentengi mereka, atau bahkan pemain itu sendiri tidak bisa membentengi mereka, maka tentu mereka akan ditelan oleh waktu dalam tempo yang tidak terlalu lama. Ya. Contoh misalnya, kita teringat mungkin 2013, mungkin Rashid masih ingat 2013. Betul. Kita pernah merasakan euforia ini pada saat itu di kelompok umur usia 19 ya. Kita tidak pernah juara Asia Tenggara. Tiba-tiba kita juara Asia Tenggara di bawah Indra Syafri 2013 melahirkan bintang-bintang seperti Evan Dimas ya dan kawan-kawan. Kemudian kita merasakan atmosfer atau euforia itu. Kemudian anak-anak ini kurang bisa dibentengi, kurang bisa membentengi diri. Akhirnya kita gagal total. Dalam waktu yang tidak lama kemudian kita gagal total di putaran final Piala Asia usia 20 di Myanmar pada saat itu. Sehingga kita gagal untuk lolos ke Piala Dunia usia 20 yang harusnya kita ikuti di New Zealand. Nah waktu itu sebelum berangkat ke Myanmar kita tidak hanya sekedar bisa jadi juara usia 19 di Asia Tenggara. Tapi bahkan menuju ke Myanmar itu kita bisa mengalahkan Korea Selatan usia 19 di GBK pada saat itu. Artinya kan bibit ini luar biasa. Nah tapi sering dengan waktu banyak di antara mereka yang sibuk menjadi bintang iklan. Menerima tawaran di sana sini. Kurang bisa menjaga ritmenya sebagai pemain profesional. Pergaulan dan sebagainya. Akhirnya apa? Detik ini seharusnya mereka usia mereka kalau 2013 mereka berusia rata-rata 17-18, maka harusnya sekarang mereka rata-rata berusia 27, 28, 29. Artinya usia yang masih sangat menjadi usia emas di dunia olahraga khususnya sepak bola. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak melihat satupun nama mereka saat ini yang menghiasi timnas Indonesia senior. Mereka hilang ditelan waktu. Nah ini contoh konkret yang ada. Oleh karena itu kembali ke euforia. Sekali lagi bisa berakibat positif dan bisa berakibat negatif sepanjang benteng-benteng itu tidak tidak dijalankan saringan kepada mereka karena mereka menjadi magnet yang luar biasa nih. Mereka lagi jadi gula yang sangat manis nih sekarang Rashid. Betul. Ya kan? Semua aspek terutama yang berkaitan dengan dunia komersialisasi pasti mendekat. Nawarin ini, nawarin itu, jadi bintang ini, jadi bintang itu, ya kan? Nah konsentrasi mereka buyar. Saatnya untuk kita melihat bintang-bintang sepak bola yang jauh namanya lebih besar dari mereka di level dunia, sebutlah Ronaldo, Messi dan lain-lain sebagainya. Apakah mereka menggunakan ketenaran mereka sebagai aji mumpung untuk mengais rezeki dari dunia yang lain? Tidak juga. Walaupun ada contoh buruk juga di papan dunia gitu ya. Pemain sepak bola sebut kayak Adriano ya kan. Betul. Ronaldinho yang akhirnya juga terlena gitu kan. Tapi mereka terlena bukan karena ketarik oleh dunia lain di luar sepak bola.
Tapi Adriano misalnya cedera yang berkepanjangan. Kemudian Ronaldinho memang dianggap karirnya sudah mulai tenggelam ya kan, karena ketidakmampuan menjaga fisik dan sebagainya. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah jangan sampai konsentrasi anak-anak ini itu pecah, buyar hanya karena aji mumpung ya, memanfaatkan ketenaran yang ada saat ini, euforia yang ada di Indonesia saat ini untuk menerima ini dan itu. Nah, jadi saya yakin bahwa tapi saya yakin bahwa dengan jumlah pemain yang didominasi oleh sebagian besar diaspora saat ini, mereka adalah sosok-sosok yang sangat profesional. Nah Bang, karena Bang udah nyebut diaspora nih, kita tos dulu lah Bang, tos dulu lah. Kopinya enak ini. Kopinya enak ya. Biasanya host-host yang lain juga suka tos Bang, gimmicknya begitu tos, jadi kita tos juga. Nah tadi Abang kan, tadi kita sudah bicara tentang fenomena euforia. Lalu Abang tadi sebutkan diaspora. Itu kemarin itu kalau kita lihat itu di match day melawan Australia, Sinteyong itu banyak menurunkan pemain naturalisasi Bang ya. Iya betul. Sebut saja maksudnya pemain dari luar yang memang ada darah Indonesia dinaturalisasi. Dan apa yang Abang lihat ini, apakah memberi dampak yang signifikan, dampaknya positif, atau malah ini bisa bumerang terhadap pengembangan pemain-pemain yang ada di kancah nasional gitu Bang? Iya, nyambung dengan itu Rashid. Pagi ini sampai siang ini mulai heboh di dunia jagat maya di sosmed tentang statement dari mantan duta besar Polandia Peter Gonta. Ya kita tahu beliau adalah pemerhati politik, bisnis, pemerhati musik, bahkan pemerhati olahraga terutama sepak bola. Hebohnya adalah dia menuliskan di Instagramnya, di sosmed pribadinya bahwa ya kurang, kalau kita merangkum ada banyak poin yang dia ungkap langsung. Tapi kalau kita rangkum menjadi satu poin utama bahwa dia termasuk yang tidak setuju dengan proses naturalisasi yang mendominasi timnas Indonesia, sehingga dalam menyaksikan 2 laga Indonesia belakangan ini, menurut Peter Gonta, kita tidak seperti menyaksikan Indonesia bermain, tapi menyaksikan orang asing yang membawa nama Indonesia bermain di situ. Nah, ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Rashid tadi, bahwa apakah ini tidak berimplikasi kepada ini dan itu. Jujur saya di awal-awal termasuk hingga tahun lalu termasuk yang kurang setuju dengan proses naturalisasi besar-besaran ini. Kalau 1, 2, 3, 4 bolehlah. Tapi ini udah besar-besaran ya kan, bahkan puncaknya terjadi pada saat kita menghadapi Australia kemarin, di mana di starting 11 dari 11 pemain di menit awal yang turun praktis hanya menyisakan 2 pemain asli Indonesia, yakni Rizky Ridho di belakang dan Marcelino Ferdinand di tengah. Sisanya selebihnya semua diaspora ya. Martin Paes, mulai dari penjaga gawang semuanya, bahkan Martin Paes satu-satunya pemain yang ada di antara 9 diaspora itu yang memang sebetulnya tidak berdarah Indonesia sama sekali. Kalau yang lain masih ada darah Indonesianya memang. Tapi selalu sebutnya dari Kediri. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang implikasi, mungkin terlanjur kita menyinggung Martin Paes, bisa menjadi pencerahan juga bagi yang menyaksikan ini, bahwa Martin Paes sejatinya tidak punya darah Indonesia sama sekali ya. Dia selalu kalau ditanya oleh wartawan, kamu dari mana? Dia bilang saya dari Kediri ya kan. Dari Kediri. Alasan yang sangat mendasar begini, neneknya Martin Paes itu lahir di Indonesia, lahir di Kediri, tidak salah ya. Kemudian dari cerita Martin Paes sendiri dalam satu pemberitaan yang saya ikuti, Martin Paes mengatakan bahwa ketertarikannya membela Indonesia bahkan baru ujuk-ujuk lahir belakangan ini, tapi dari sejak dia mulai mengenal sepak bola, karena dari dulu neneknya selalu dalam bercerita di keluarganya, di tengah keluarganya, terutama ke anak dan cucu-cucunya, senantiasa membangga-banggakan Indonesia sebagai negara yang sangat dia cintai, neneknya cintai. Terutama katanya Semarang, Kediri, Jawa Tengah, di mana neneknya lahir kemudian tumbuh dan berkembang di situ ya. Sehingga Martin Paes menyambungnya lagi bahwa dari dulu neneknya berpesan harus ada di antara Paes berkeluarga
yang bisa melanjutkan cita-cita neneknya. Oh, gitu. Main untuk Indonesia. Untuk kembali ke Indonesia, berkiprahlah di Indonesia. Entah itu sebagai apa. Dan Martin Paes menjawab itu. Jadi menjadi pemain nasional timnas senior Indonesia bagi Martin Paes tidak hanya sebagai sebuah kebanggaan bagi seorang pesepak bola, tapi juga kaitannya dengan mewujudkan keinginan neneknya, gitu kan. Nah sekarang dan memang di 2 match itu terbukti, Bang. Oh iya. Martin Paes kemarin dengan Calvin Verdong itu benar-benar berjibaku, betul ya kan. Betul. Dan yang kita salut lagi, adalah Martin Paes termasuk pemain diaspora yang sangat menghafal lagu Indonesia Raya ya. Kalau Anda menyaksikan sebelum laga kemarin berlangsung di 2 pertandingan, kan kamera televisi itu sangat menunjukkan bagaimana mulut mereka berkomat kamit kemudian kita mengikuti gerakan mulutnya itu sangat menghafal Indonesia Raya, kan ini plusnya. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan lu tadi, bagaimana dampaknya dengan naturalisasi ini. Nah kalau hingga beberapa bulan yang lalu saya termasuk yang kurang setuju, maka sebaliknya sejak Januari sejak kita mulai bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior untuk yang pertama kalinya, kemudian kita kembali lolos ke semifinal Piala Asia Under 23 yang untuk pertama kalinya, maka kita kembali menjadi seorang yang harus realistis, Rasid ya. Saya akhirnya mencoba untuk realistis dengan mengatakan bahwa sepertinya memang proses naturalisasi ini terutama diaspora terhadap pemain-pemain diaspora kita sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin berkiprah atau berkompetisi pada level sepak bola yang lebih tinggi di Asia. Kita belum berbicara dunia ya, masih berbicara Asia. Dan perhelatan 2 kali di Qatar, baik itu timnas senior maupun timnas under 23 menjadi sebuah pembuktian bahwa program ini suka tidak suka ya, like or dislike, pro atau kontra, membuahkan hasil. Kaitannya dengan tingkat competitiveness timnas Indonesia di level Asia. Jadi pada dasarnya abang ini setuju, tapi dengan catatan. Nah ini yang saya belum selesaikan. Saya setuju di satu sisi PSSI dalam hal ini Bang Ete melakukan proses naturalisasi terhadap pemain-pemain diaspora. Atau yang dinaturalisasi diaspora kok. Masih orang Indonesia yang kebetulan lahir berkembang di luar negeri. Masih dari Indonesia kecuali Paes ya. Kecuali Paes. Tapi di sisi yang lain PSSI juga tidak boleh hanya fokus pada proses naturalisasi, atau kita sebut PSSI tidak boleh hanya fokus pada pemolesan timnas Indonesia sementara pembinaan maupun penyelenggaraan sepak bola dalam negeri terabaikan. Rasid, saya termasuk yang 2 atau sudah 3 kali diundang untuk ngopi-ngopi bareng Pak Erick Thohir. Ya. Kemudian saya bersama beberapa teman yang sangat terbatas yang dianggap selama ini lumayan kritis kepada PSSI diundang ngopi-ngopi. Kemudian Pak Erick Thohir dengan sangat terbuka meminta masukan dari kita-kita yang kritis ini untuk memberikan sudut pandang atau point of view yang berbeda. Bukan hanya sekedar menyenangkan Pak Erick. Kami bahkan memberikan masukan yang sebagian besar mungkin kecut itu. Termasuk yang Anda sebut tadi, bagaimana saya mengungkap tentang liga, ya kan, bagaimana gelar liga tidak terlalu fair dan sebagainya hingga beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam forum itu, dalam pertemuan itu kita saya dan beberapa teman sempat bertanya langsung, Pak, kalau kita melihat belakangan ini seakan-akan Pak Erick sepertinya hanya fokus pada pembenahan timnas, terutama timnas senior dengan melakukan proses naturalisasi dari pemain-pemain diaspora ini. Padahal kita tahu, Pak, problem sepak bola kita itu bukan hanya kepada timnas senior yang minim prestasi di tingkat Asia, tapi kepada pembenahan sepak bola dalam negeri yang carut marut, ya, perkelahian pemain, katanya pengaturan skor, ya, mafia wasit, kemudian kualifikasi atau kualitas wasit yang senantiasa kontroversial di lapangan,
hingga tragedi-tragedi perkelahian penonton atau tragedi seperti Kanjuruhan beberapa tahun yang lalu. Nah ini belum ada sentuhan nih kita lihat. Dan pada saat itu terakhir kita ketemu Pak Erik itu sekitar bulan Maret sebelum Ramadan. Kemudian beliau mengakui bahwa betul saya untuk sementara waktu paling tidak di 1 tahun awal kepemimpinan saya betul-betul fokus untuk bagaimana melahirkan sebuah timnas yang tangguh. Yang bisa membawa harum nama bangsa Indonesia di sepak bola, setidaknya sepak bola Asia. Nah sementara sepak bola dalam negeri memang cenderung belum saya sentuh. Ini pengakuan. Stagnan lah ya. Ya, memang beliau belum sentuh. Belum mulai di inilah. Beliau menganggap bahwa sepak bola dalam negeri masih diibaratkan sebagai benang yang kusut. Ya, biarlah saya fokus dulu untuk timnas, kemudian itu. Nah, itu obrolan sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Oleh karena itu sudah saatnya nih, sudah lebih dari 1,5 tahun Pak Erik memimpin PSSI, kemudian kita menganggap bahwa pembenahan timnas dengan proses naturalisasi sudah on track, maka sudah seyogianya kita harusnya bisa melihat bahwa Pak Erik sudah mulai memoles atau memperbaiki sepak bola dalam negeri agar tidak selalu menjadi benang kusut. Dan kalau saya perhatikan di pentas Liga 1 yang sedang bergulir maupun Liga 2 saat ini, ya perubahan itu memang mulai terlihat juga. Satu, mulai pemanfaatan VAR di sepak bola Liga 1 mulai dilakukan. Kemudian akhirnya kita kembali harus memanggil wasit asing untuk memimpin laga-laga yang dianggap krusial. Ini kan maksudnya baik, ya kan? Kemudian saya juga mendengar di PSSI proses rekrutmen wasit yang akan memimpin Liga 1 dan Liga 2 itu semua jauh lebih ketat. Ya. Assessmentnya Bang ya. Assessmentnya jauh lebih ketat prosesnya ya kan. Kemudian nilai-nilai sponsor juga udah mulai meningkat. Ya, TV broadcasting nilainya juga udah semakin naik. Nah, mudah-mudahan ini tetap berjalan on track, kemudian bisa berimplikasi kepada penyediaan bibit atau pemain-pemain untuk bisa mengisi timnas nanti. Karena bagi saya pribadi, naturalisasi ini sih harusnya menjadi program jangka pendek. Ya, jangka pendek. Jadi silakan naturalisasi kita lakukan agar bisa lebih berkompetisi di level Asia. Kemudian pembenahan sepak bola dalam negeri juga menyertai. Jangan putus, Bang ya. Bersinergi gitu lah. Sehingga naturalisasi pemain diaspora ini kita harusnya menganggap sebagai program jangka pendek untuk menjadi trigger. Menjadi pemicu membaiknya sepak bola dalam negeri. Ya. Sekarang misalnya anak saya di SSB, ya, umur 15 tahun, 14-15 tahun. Dengan keberadaan Verdong, Jay Itzes, Martin Pesatini itu memotivasinya. Jadi ada apa namanya? Ada mentor, ada contoh yang dilihatnya langsung. Bahwa saya harusnya bisa kayak begini nih. Nah mudah-mudahan ini memberikan efek yang positif bagi generasi bola kita yang masih muda-muda untuk bisa lebih baik dalam membina dirinya gitu. Jadi yang saya pahami apa yang tadi Bang Opan sampaikan, ada secercah asa dan harapan bahwa sepak bola Indonesia ini ke depannya akan bersinergi dengan Indonesia Emas. Jadi sepak bolanya pun akan menuju ke sana Bang ya, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa 2045 kan? Iya, 2045 makanya kalau kita ingin menuju ke situ, pentas emas bukan hanya sepak bola, dunia olahraga Indonesia terutama di Olimpiade, ya kita juga berharap supaya organisasi masyarakat seperti KNPI tidak hanya fokus ngurusin politik. Mulailah sentuh dunia olahraga Indonesia karena atlet yang berlaga di pentas internasional yang namanya atlet nasional itu nggak ada orang tua, anak muda semua. Jadi memang kalau pemuda itu identik dengan olahraga gitu ya. Iya dong, harusnya begitu. Maksudnya olahraga identik dengan anak muda kan? Gitu. Anak muda tidak selalu olahraga, identik dengan politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi kan yang kita lihat selama ini KNP dikit-dikit, kalau kita baca berita, saya bukan orang KNP, tapi saya mengikuti. Oh, yang ada politik. Terus kapan kalian sebagai organisasi kepemudaan menyentuh dunia olahraga? Iya kan?
Padahal KNP harus selalu ingat hanya ada 2 alasan kenapa merah putih berkibar di luar negeri. Ya. Coba Rashid, apa alasannya? Dua merah putih berkibar di luar negeri, di negara orang. Hanya ada 2 alasan. Yang pertama adalah atlet atau duta olahraga kita menjadi juara di situ. Maka merah putih akan berkibar di negara orang. Yang kedua, kalau presiden kita berkunjung ke sana. Di luar itu nggak ada alasan negara lain mengibarkan bendera kita di negaranya. Nggak ada. Nggak ada. Lu juara apa nggak ada. Makanya tolonglah KNP juga mulai itu. Mulai memperhatikan pembinaan, pengembangannya. Lebih fokus ke situ. Setidaknya ya kalaupun tidak bisa untuk olahraga prestasi, KNP bisa membuat anak muda kita menjadi lebih sehat. Karena manfaat olahraga lainnya selain prestasi, menyehatkan, yang kedua menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Betul. Gitu. Ngeri loh kalau kita baca berita, kita ikutin sosmed apa belakangan, coba. Pelaku-pelaku yang tiba-tiba kriminalisasi di jalanan, geng motor apa dan sebagainya. Pelakunya semua anak muda kok. Betul. Bahkan masih cenderung anak-anak, SMP, SMA, kan? Gitu, yang kayak gini-gini. Satu-satunya yang bisa menjauhkan mereka adalah kegiatan berolahraga. Belum lagi narkoba dan sebagainya. Saya setuju Bang. Terima kasih itu tadi atas sarannya buat kita di kepemudaan di organisasi kepemudaan. Tadi kita masih di seputar diaspora tadi Bang Ini ada istilah invasi Indonesia Belanda. Jadi kita menginvasi. Kita menginvasi Bang kalau sekarang ini. Kita menginvasi Belanda, ya kan? Indonesia menginvasi Belanda. Sehingga kelihatannya panik juga. Ada beberapa nama yang saya lihat akhirnya mereka yang tadinya nggak dipanggil-panggil di timnas Belanda karena takut dinaturalisasi, kayak Ian Madsen itu dipanggil sama belum yang terbaru ini naturalisasi kita sebut Reinders sama Hergers Hergers nah itu gimana Bang? Itu gimana? Adiknya Tiani Raiders itu. Sebetulnya itu hanya pandai-pandainya anak-anak kita berkicau di sosmed saja. Belanda itu tidak pernah kekurangan talenta untuk mewakili mereka di pentas sepak bola internasional. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, kebetulan kan, kita udah bolak-balik ke sana ya. Begitu kita keluar dari Amsterdam, begitu mudahnya kita mendapatkan lapangan sepak bola yang sangat baik, lapangan rumput yang sangat bagus. Hampir sepertinya setiap desa itu di Belanda ada tempat bermain bola yang sangat layak. Dan penyediaan sarana prasarana seperti itu yang mau tidak mau memicu talenta-talenta terpendam di dunia sepak bola di sana lahir dengan sendirinya. Belum lagi sepak bola di Belanda memang masih menjadi olahraga nomor 1 ya. Walaupun mereka belum pernah juara dunia, tapi kan mereka udah pernah lolos dan mereka tingkat kompetisinya di setiap perhelatan Piala Dunia senantiasa menjadi salah satu unggulan untuk menjuarai Piala Dunia. Dan memang Belanda itu yang paling ada historical dengan kita ya dengan Bang, kita betul, dengan kita dan dengan Suriname misalnya. Tidak sedikit sejak zaman dulu pemain-pemain andalan Belanda berdarah Indonesia ya. Bahkan misalnya Van Persie itu ada darahnya Indonesia. Kemudian Van Dijk juga kalau nggak salah Bang ya. Van Dijk, kemudian Edgar Davids kalau nggak salah. Edgar itu Suriname. Ya. Walaupun di Suriname sendiri 30% itu penduduknya berdarah Jawa ya kan. Van Bronckhorst juga. Itu Ambon misalnya. Nah, kita Belanda sih nggak khawatir bahwa kepindahan invasi Indonesia. Jadi nggak bisa dibilang invasi ya Bang. Nggak juga. Saya pribadi masih sering dengan bersenda gurau dengan teman sambil menonton Indonesia menghadapi Arab Saudi kemarin, lawan Australia kemarin. Saya sendiri mengatakan bahwa ini timnas Belanda C. Yang main kan? Timnas Belanda C atau D ya kan. Nah, mudah-mudahan kalau berbicara tentang kepentingan Belanda,
kaitannya dengan kekhawatiran seperti yang Anda sebut tadi, Belanda mulai khawatir karena beberapa poin terlalu jauh ya. Enggak ya. Terlalu jauh. Toh memang pemain-pemain yang bisa kita guide kan tidak begitu saja sebetulnya Rashid. Yang pertama target utama dari Pak Erick Thohir adalah pemain yang punya potensi, kemudian bermain di level atas di kompetisi di negara di mana dia bermain, kemudian berdarah Indonesia. Ya, sekali lagi terlepas PAES ada pengecualian ya. Berdarah Indonesia kan syaratnya itu. Yang kedua, aturan FIFA kan juga clear, jelas bahwa kita tidak mudah untuk menggait pemain negara lain menjadi pemain nasional di negara kita dengan mengabaikan syarat dari FIFA. Misalnya, salah satu syarat dari FIFA kan pemain yang bersangkutan terbukti tidak pernah memperkuat timnas di negara dia sebelumnya. Kedua, tidak pernah memperkuat timnas under 22. Ya. Sampai 21 ya umurnya. Sampai 21. Jadi kalau misalnya dia pernah memperkuat junior di bawah usia 19 ya masih boleh lah ya. Nah, mudah-mudahan syarat-syarat ini juga bisa menguntungkan Indonesia. Artinya apa? Kalau saya sih biarin saja lah ada proses naturalisasi ini sepanjang itu memang diaspora artinya berdarah Indonesia. Kemudian level permainan mereka itu bukan kacang-kacang ya, tapi memang pemain yang punya qualified, punya kualitas. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas seorang pemain kan simple sebetulnya Rashid. Mudah untuk mengukurnya. Di mana klub dia bermain saat ini? Kan begitu. Kalau dia Martin Paes di FC Dallas, di FC Dallas itu kan Major League Soccer. Kasta tertinggi sepak bola di Amerika, ya kan? Kemudian Carlos J. Itzes misalnya bermain di Venesia ya kan, artinya dia bermain di Serie A. Ya. Kemudian beberapa pemain lain memang bermain di Belanda, Liga Belanda Verdong misalnya itu bermain di Eredivisie ya kan. Artinya Megan kalau nggak salah. Iya, artinya sekalian saja lakukan proses naturalisasi dengan dua syarat. Satu, dia harus berdarah Indonesia supaya kita nggak dibully habis-habisan sama tetangga, sama Vietnam, Malaysia, Thailand ya kan. Yang kedua, yang memang levelnya bermain di level tertinggi di negara itu. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu loh. Karena kalau kita melihat problem yang masih menghiasi kualitas penampilan timnas kita belakangan ini, terutama jika kita berkaca pada bagaimana penampilan mereka menghadapi Arab Saudi dan Australia, sekali lagi saya termasuk yang harus mengakui bahwa kita bisa menahan imbang Arab Saudi maupun Australia karena dua faktor. Yang pertama karena keberadaan penjaga gawang PAES. Ini nggak bisa dipungkiri. Yang kedua karena kita beruntung bisa mendapatkan PAES sebelum dua laga itu. Gitu loh. Semoga nanti sebelum laga yang China itu ada lagi yang dinaturalisasi. Hilgers si Eliano sama Raiders udah bisa bergabung, bisa tampil karena Hilgers ini Mers ini tidak kacang-kacang loh. Dia pernah membela timnas junior Belanda sebelumnya. Betul. Kemudian main di FC20. Ya kan, artinya pemain yang dari level yang lumayan. Kita berharap begini, kalau kita ingin melihat Indonesia dengan sebuah mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, maka udah kepalang basah. Ambil sekalian memang punya kualifikasi top lah ya. Minimal bisa menyamai kualitas 3 atau 4 pemain yang ada saat ini. Satu PAES, kedua Itzes, Verdong, ya Ragnar Oratmangun lumayan lah untuk lini depan ya kan. Nah kalau kita bisa kemarin kurang kayaknya. Nathan belum stabil ya. Belum stabil. Tom Hai juga menurut saya belum stabil. Hanya 3 atau 4 pemain ini. Makanya keempat pemain ini masih menjadi pilihan utama dari Sinteyong untuk senantiasa bermain dari awal. Bahkan 3 di antara mereka selalu bermain 90 menit. Sementara pemain lokal kita yang sudah bisa mengimbangi kualitas mereka harus diakui baru hanya Rizky Ridho. Nah, problem yang saya sebut tadi agak berat rasanya untuk kita bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026
jika kita belum bisa menambal beberapa kekurangan di beberapa posisi. Ya, kita belum bisa misalnya mendapatkan kualitas pemain yang sama dengan 3 atau 4 pemain tadi untuk mengisi posisi-posisi yang lain. Jadi sekarang masih jomplang banget nih. Betul. Ya, ketidakseimbangan lini. Ya, itu terlihat, bahkan sangat terlihat ketidakmerataan, ketidakseimbangan antara pemain inti dan pemain pengganti. Gitu loh. Jadi jomplang ya Bang. Iya, jomplang. Jadi 2 hasil awal yang draw ini menghadapi raksasa Asia ini ya sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kalau kita lihatlah data kita sebagai pengamat sepak bola kan cerminnya itu selalu berkaca pada statistik pertandingan ya. Ball position. Kemudian shot on goal, shot on target ya kan. Kemudian umpan, akurasi umpan ya kan. Kemudian selebihnya kita lihat bagaimana kita menciptakan peluang gitu loh. Ini kita masih sangat minim. Kita masih sangat minim. Nah, ujian sesungguhnya nanti ya kita syukuri 2 hasil awal yang menurut saya sangat memuaskan karena bisa draw melawan 2 raksasa Asia, 2 pelanggan Piala Dunia. Tapi ujian sesungguhnya nanti adalah Oktober. Tanggal 10, 15 Oktober saat kita menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina. Karena kita akan menghadapi mereka di kandang mereka. Betul. Nah, kenapa saya menyebut mereka akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kita? Ada 2 alasan. Yang pertama, di grup C ini praktis saat ini dengan kemampuan kita menahan imbang Arab Saudi dan Australia, maka kita mulai disejajarkan dengan 2 tim pesakitan itu. Ya, Bahrain dan Cina. Bahrain tapi kan di atas kita Bang, di klasmennya kan. Kalau dari peringkat FIFA jauh di atas kita. Cina juga jauh di atas kita. Tapi kan yang kita lihat adalah 2 pertandingan awal ini. Kita bisa menahan Arab Saudi di kandang mereka. Kita menahan Australia di kandang kita. Sementara Bahrain bisa mengalahkan Australia di kandangnya. Tapi kemarin babak belur menghadapi Jepang. Kalah 5-0. Nah, Cina juga babak belur. Kemarin menghadapi Jepang 7-0. Bahkan kembali kalah 2-1 saat menghadapi Arab Saudi di kandang mereka. Artinya apa? Secara peringkat FIFA, kedua negara itu jauh di atasnya kita. Tapi hasil 2 laga awal ini kita sedikit lebih baik dari mereka. Sehingga pada saat kita bertandang ke 2 negara itu nanti menjadi barometer yang sesungguhnya bagi kita. Apakah kita bisa betul-betul bersaing di grup C ini sekaligus memiliki harapan untuk lolos ke fase selanjutnya? Abang optimis ketika kita next ngelawan Cina yang kemarin habis dibantai itu kita bisa mengimbangin, sangat optimis ya? Kalau hanya untuk sekedar bisa mengimbangi Cina dan Bahrain dengan kekuatan yang ada sekarang, saya optimis bisa. Tapi untuk mengalahkan mereka di kandang mereka sendiri dengan skuad yang ada sekarang, saya agak pesimis. Makanya kecuali kalau Merz dan Eliano seperti yang disebut belakangan ini sudah bisa bergabung dengan timnas di Oktober nanti, agak aman kita. Agak aman kita karena Bahrain dan Cina juga sama-sama tim terluka. Rashid, mereka sehingga mau tidak mau semua laga tersisa di kandang mereka sendiri itu harus mereka maksimalkan. Kebayangkan timnas kita yang masih agak pas-pasan ini jika nanti bertandang kemudian menghadapi tim terluka yang juga butuh kemenangan. Mereka main habis-habisan juga. Betul. Jadi kalau saya bisa ingin bertanya lagi kepada Abang, menurut Abang Opan ini, bagaimana peluang Indonesia ini untuk bisa melenggang ke babak selanjutnya di kualifikasi ini Bang? Dengan kekuatan yang ada sekarang menempati peringkat 4 itu sudah sangat baik. Artinya kita belum bisa lolos langsung. Butuh berapa poin lagi Bang untuk bisa Kita bukan hitung-hitungan poin ya. Kita hitung begini. Ada 6 tim. Kemudian setiap tim akan melakoni 10 pertandingan. Kalau kita bisa menyapu bersih sisa 8 atau enggak usah 8 lah menghadapi Arab Saudi, menghadapi Jepang agak berat ya. Sebutlah kita bisa menyapu 4 pertandingan dengan kemenangan di kandang kita. Ya sekarang
kita bisa 3 saja, ya karena agak berat tuh mengalahkan Jepang di GBK nanti. Kita bisa meraih 3, kemudian kita menyisakannya dengan draw kecuali saat menghadapi Jepang, maka ya kita paling tidak bisa menempati peringkat 3. Peringkat 3 di grup ini pun kita masih harus bersaing lagi di kualifikasi keempat. Selanjutnya keempat ya. Ya, setelah ini. Karena hanya ada 2 negara yang akan lolos langsung, peringkat 1 dan 2, yang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, peringkat 3-nya masih harus melihat nih, bagaimana dengan peringkat 3 di 2 grup lainnya, grup A dan B. Nah, kalau kita peringkat 4, maka kita harus mengadu nasib lagi, melakoni lagi partai-partai selanjutnya. Gitu. Tapi masih ada waktu Bang. Masih ada waktu. Tapi kalau peringkat 5 dan 6 kita tersingkir ya. Kita tersingkir. Nah, kalau kita melihat bagaimana peluang, maka sekali lagi 2 pertandingan awal sudah memberikan cermin bagi kita. Bagi banyak publik sepak bola Indonesia, termasuk yang hadir di GBK kemarin, hasil draw menghadapi Australia dan Arab Saudi mungkin memiliki arti sebuah kepuasan tersendiri. Tapi bagi kita yang sangat mengerti kalkulasi, bagi orang seperti saya sebagai pengamat sepak bola yang mengerti kalkulasi, mengerti hitung-hitungan untuk bisa lolos, maka jujur harus kita akui bahwa dengan kualitas permainan yang kita sajikan di 2 laga kemarin, sekali lagi sangat riskan bagi kita untuk bisa lolos. Sangat riskan. Kemampuan kita menahan Arab Saudi dan Australia, saya ulangi sekali lagi di sini, hanya karena faktor pace dan keberuntungan kita memiliki pace. Gitu. Terutama lawan Australia kemarin. Betul. 5-8 loh. Bener. Bola bisa diselamatkan. Kayaknya kemarin tuh kita hanya defend aja. Nyerangnya kayaknya kurang babak pertama. Kurang attract. Ya, babak kedua mulai ada perubahan strategi. Dan mungkin juga karena stamina pemain-pemain Australia mulai agak turun. Sehingga beberapa kali strategi counter attack yang diperagakan oleh kita saat kita kehilangan bola, kemudian kita melakukan serangan balik agak lebih baik daripada babak pertama. Walaupun masih tetap belum ada yang bisa menembus hingga ke kotak penalti Australia. Ya, betul. Gitu. Betul. Jadi sangat riskan. Nah, PSSI Pak Erik sangat menyadari bahwa masih sangat riskan. Penambahan beberapa pemain memang masih sangat dibutuhkan. Dan ya udahlah, sebagai bangsa Indonesia termasuk kepada Pak Peter Gonta, ya mau tidak mau ini harus kita terima. Buat kita kan yang penting mereka sudah berkomitmen sebagai orang Indonesia, kemudian memberikan performa terbaik dan bisa mengantarkan Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Maka siapapun yang kemudian ingin bermain buat timnas Indonesia, berpaspor Indonesia, mengenakan lambang Garuda di dadanya, harus kita terima asal hasilnya ada. Tadi Abang banyak menyebutkan dan mengapresiasi kepemimpinan Bang Erick Thohir ya, bahwa Indonesia saat ini, PSSI saat ini banyak dengan melakukan perombakan dari mulai hulu ke hilir ya Bang ya, dan sudah mulai terlihat lah, walaupun memang tidak juga signifikan kita naik ke peringkatnya gitu, tapi sudah ada perubahan-perubahan yang bahkan kita dipuji oleh Presiden FIFA terkait sepak bola kita, ada kemajuan. Menurut Abang seperti apa Bang? Kembali lagi kepemimpinan Pak Bang Erick Thohir nih Bang. Iya, pembenahan terhadap tingkat competitiveness atau daya saing timnas Indonesia senior dan kelompok umur on track menurut saya. Tapi jangan abaikan pembenahan dalam negeri. Gitu. Jangan sampai setelah eranya Itses ini selesai, sebutlah misalnya 5 tahun kemudian eranya Itses, eranya Martin Paes selesai, kemudian kita bentuk timnas lagi, ambil diaspora lagi, ya kan, terus kapan benarnya ini dalam negeri nih? Artinya dalam negeri masa dalam 5 tahun ke depan tidak bisa melahirkan Rizky Ridho yang lain? Iya, betul. Iya kan? Nah, sementara saat ini dari 11 pemain
yang diturunkan, ya kita harus bisa menerima bahwa memang pemain pride lokal asli Indonesia yang bisa diturunkan di starting 11 baru Rizky Ridho. Asnawi masih level Asia Tenggara menurut saya. Asia Tenggara ya. Masih level Asia Tenggara. Nah, barometer bahwa apakah pemain lokal itu sebetulnya punya daya saing sama seperti pemain diaspora, kita melihat di mana, di klub apa mereka bermain. Kalau misalnya pemain lokal kita juga sudah mulai berkiprah di klub-klub level atas di Asia, Eropa atau Amerika Latin, barulah kita bisa menyebut bahwa pemain kita sudah mulai berlevel internasional. Tapi kalau menurut Abang nih Bang, banyak pemain-pemain kita ini yang dikontrak oleh luar ya Bang. Tapi minim jam terbang Bang. Ya. Ini juga kan bagaimana bisa develop atau ada pengembangan gitu. Kalau karirnya saja nggak bisa berjalan mulus. Contoh misalnya Arhan ya Bang ya di FC Suwon itu nggak pernah main gitu. Tapi ya, gimana menurut Abang itu Bang terkait itu Bang? Ya itu akhirnya kebijakan klub ya. Kalau kita melihat dari sisi individu pemainnya, ada dua alasan yang menyebabkan pelatih di setiap klub memilih atau tidak memilihnya menjadi pemain utama. Yang pertama adalah strategi atau kebutuhan dari tim tersebut. Apakah sesuai dengan karakter pemain bersangkutan? Apakah strategi yang ingin diterapkan oleh oleh pelatih dalam melayari kompetisi di negara itu sesuai dengan kemampuan individu pemain atau tidak. Nah yang kedua adalah karena si pemain sendiri memang tidak bisa berkompetisi dengan teman-temannya di klub itu atau belum mampu untuk berkompetisi di klub itu. Karena kan logis banget sebetulnya, sederhana sebetulnya. Kalau memang kita bisa berkompetisi, bisa menunjukkan kepada pelatih bahwa kita bisa willing to compete, kita bisa bersaing, kita bisa lebih baik daripada dia, maka pasti kita dipilih kan. Simple as that. Kalau kita nggak kepilih berarti kita memang selama keberadaan kita di klub itu ya kurang bisa bersaing dengan pemain yang lain sehingga kita jarang dipilih. Oke Bang, nggak afdol kalau Abang sebagai pengamat sudah berbicara ngalor ngidul dan mengamati tentang bagaimana timnas Garuda ini tanpa kita memberi penilaian terhadap Sinteyong Bang, Coach Sinteyong. Ya. Bagaimana menurut Abang penilaian Abang sebagai pengamat nih tentang terkait dengan Coach Sinteyong? Rashid, sebelum kita berlaga atau pada saat kita sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga zona Asia ini, saya diminta oleh salah satu media ternama untuk menulis ya bagaimana menghadapi putaran ketiga nanti. Saya juga menyampaikan tulisan saya itu di grup yang hanya ada 12 orang, grup WA, di mana di situ ada ketua umum PSSI. Bahwa satu, mumpung kita sudah terlanjur lolos ke putaran ketiga, artinya kita kandung basah ini, terlanjur basah. Maka sebaiknya ada dua yang harus diperhatikan oleh PSSI. Yang pertama, penambahan materi pemain sesuai dengan posisi yang kita butuhkan dan kualitas pemainnya harus yang bagus gitu kan, diaspora terutama. Yang kedua tentang Sinteyong seperti yang Anda tanyakan tadi, saya juga bahkan di tulisan itu mengatakan kalau kita juga ingin lolos ke Piala Dunia atau melewati putaran ketiga ini, maka tidak hanya cukup dengan mengkoreksi barisan pemain di lapangan atau penambahan pemain yang saya maksudkan tadi, tapi juga tidak salahnya untuk mengevaluasi keberadaan Sinteyong. Kalaupun misalnya PSSI dengan segala alasan ataupun karena kebutuhan tim tidak bisa mengganti Sinteyong dengan pelatih yang lain, setidaknya ada rekrutmen pelatih atau sosok yang bisa melapis atau bisa menemani Sinteyong timnas sebagai advisor sebagai direktur apa gitu ya kan. Dan sosok pelatih yang saya maksud itu sebaik-baiknya adalah pelatih yang berasal dari Eropa. Lebih cocok lagi dari Belanda. Alasannya jelas. Karena semua pemain diaspora kita yang 11 dari 11 pemain di starting 11 itu
adalah pemain-pemain diaspora asal Belanda. Yeah. Yang paling memahami karakter mereka, belum lagi bahasa mereka ya kan. Yeah. Karakter, cara bermain, makanan dan sebagainya, itu adalah pasti pelatih dari Belanda. Iya kan? Yeah. Dan banyak tuh. Bisa ada Gus Hiddink, bisa siapa. Untuk melapis Sinteyong, kalau Sinteyong itu saya berbicara itu sekitar 3 bulan yang lalu. Yeah. Sebelum kita masuk ke fase ronde 3 ya. Sebelum kita berlaga di ronde 3 ini. Nah, kita butuh pelatih juara. Yeah. Kalau memang sekarang yang paling tahu target yang ingin benar-benar dituju oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kan Pak Erick Thohir. Yeah. Apakah Pak Erick memang betul-betul ingin timnas ini lolos ke Piala Dunia 2026 ataukah masih sebatas kita berupaya dulu deh, berusaha dulu ya. Kalau memang ingin benar-benar maka ya tim ini selain membenahi beberapa materi pemain dengan pemain yang jauh lebih berkualitas, sekali lagi harus ada yang bisa, kalau memang Sinteyong tak bisa diganti, harus ada yang bisa melapis Sinteyong. Dan butuh pelatih juara untuk itu. Gitu. Thank you Bang. Sama-sama. Saya sekarang ini biar juga para pemuda yang berada di luaran sana bisa kira-kira pesan untuk pertama adalah pemuda kita, olahraga kita dan tentunya sepak bola kita Bang. Agar lebih baik ke depannya. Gimana Bang? Pesan-pesannya Bang. Ya satu, kalau kaitannya dengan kebetulan kita lagi di rumah pemudanya KNPI ini. Yeah. Yang pertama seperti saya sempat sampaikan tadi bahwa kita butuh peran serta kiprah KNPI yang lebih jelas, yang lebih nyata. Untuk memajukan dunia olahraga Indonesia. Ya. Yang kedua, bagi siapapun termasuk anak-anak saya yang punya kesempatan untuk berkiprah di dunia olahraga, terutama lagi sepak bola, lakukan yang terbaik sejak dini. Jangan sia-siakan setiap waktu yang kalian miliki, karena waktu terus berjalan nih. Ya. Kalau khusus tentang sepak bola, maka usia-usia di mana kita bisa melihat potensi itu lanjut atau tidak adalah di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun. Jadi bagi siapapun saja, anak Indonesia terutama pasangan muda Indonesia yang punya anak atau sebentar lagi akan punya anak, arahkan anak-anak kalian. Dan salah satu dunia yang paling indah untuk anak-anak kita berkiprah, untuk bisa berkompetisi dalam kehidupan adalah dunia olahraga. Maka pupuk mulai di masa kehamilan, berikan mereka nutrisi-nutrisi, kemudian tumbuh kembangnya mereka, sayangi mereka, arahkan mereka, berikan nutrisi yang cukup, kemudian ajarkan pola hidup sehat, kemudian mereka juga ajarkan kedisiplinan, ya sejak awal, sejak dini. Karena saya merasakan sendiri, jika mereka sudah berumur 12 tahun atau lebih, kita baru mulai terpanggil untuk menerapkan itu semua, ya mulai agak sulit. Mulai agak sulit. Dan Indonesia butuh. Kita saat ini berpopulasi 270 juta. Masa sih kita dapat 1 emas di Olimpiade saja susahnya minta ampun. Masa sih sepak bola kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia 1 kali saja kita belum pernah. Ya kan? Atau masa sih kita masih selalu menjadi pecundang di hajatan-hajatan multi event olahraga atau hajatan-hajatan olahraga lainnya. Nggak usah dunia deh, level Asia. Terus populasi kita yang begitu besarnya untuk apa? Ya anak-anak muda kalau kita nggak bisa arahkan untuk bisa bersaing ya. Nah yang terakhir, ya memang butuh sentuhan lebih dari pemerintah. Ya kenapa? Karena seperti pengakuan misalnya atlet angkat besi yang dapat medali emas kemarin di Olimpiade. Atau bahkan panjat tebing yang memberikan medali emas di Olimpiade. Mereka mengakui bahwa dukungan, sentuhan dari pemerintah di mana mereka berada itu kalau kita nggak ingin mengatakan tidak ada, mungkin sangat minim. Jadi mereka melakukan itu semua dari mereka sendiri yang memang punya punya keinginan yang sangat kuat untuk berprestasi di olahraga yang mereka geluti. Jadi
Ya jangan heran kalau populasi kita hanya besar, tapi untuk dapat 1 keping emas saja susahnya mintamu di Olimpiade. Jadi semua harusnya jalan paralel, simultan, semua harus berkiprah. Dan yang tidak kalah pentingnya, udahlah KNPI sisihkan waktu, energi, waktu kalian untuk mulai memperhatikan dunia olahraga Indonesia. Ya, jangan melulu politik. Terima kasih Bang Opan Lamara atas pesannya dan juga bagaimana kita melihat jawaban-jawaban Abang dalam mengamati sepak bola Indonesia. Sobat pemuda Indonesia dimanapun kalian berada, tentunya kita masih menunggu kiprah Timnas Garuda agar bisa lolos di putaran selanjutnya untuk Piala Dunia 2026. Amin. Tentunya harus ada perbaikan-perbaikan dari sana sini, dari hulu ke hilir, dan tentunya juga harus ada support dari pemerintah agar bisa melihat Timnas Garuda semakin baik, dan tentunya ini bisa menjadi motivasi dan melecut untuk siapapun pemuda dimanapun kalian berada, dan juga pemain-pemain yang non naturalisasi agar bisa termotivasi dan berjuang untuk negara kita tercinta ini. Terima kasih, saksikan terus podcast Rumah Pemuda. Pemuda Speed, Smart, Solid.